Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita." Marilah kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur,
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para diakon dan pastor yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Ada dua kata yang saya angkat untuk kita renungkan, refleksikan di pagi hari ini adalah tinggal dan berbuah. Kita tahu bahwa secara alami jenis pohon tertentu akan berbuah banyak jika ranting dan dahannya selalu menyatu dengan batangnya. Ini berarti ranting tidak akan mampu berbuah banyak jika ia melepaskan diri dari batangnya, dan dengan demikian menyatu dengan batang pohon itu adalah keharusan yang menghasilkan buah yang melimpah ruah. Dahan, cabang atau ranting dan batang itu menyatu, dan kesatuan itu menghasilkan buah yang berlimpah. Yesus menegaskan akan pentingnya tinggal di dalam dirinya. Jika orang ingin memiliki hidup dengan hidup berkelimpahan, maka pilihan utama yakni tinggal bersamanya. Tinggal bersama Yesus adalah sebuah pilihan, bahkan pilihan utama, karena di luar dirinya orang tidak dapat berbuah, apalagi melimpah. Firman Tuhan hari ini, pagi ini mengajak kita untuk tinggal menyatu dengan Kristus melalui perayaan Ekaristi, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap saat. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita akan menghasilkan banyak buah, atau hidup kita berarti bagi sesama. Buah-buah yang dapat dihasilkan bila kita tinggal bersama Yesus oleh Rasul Paulus diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 22. Orang yang tinggal bersama Kristus akan menghasilkan buah sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, mawas diri.
Mari saudara dan saudari, kita berupaya untuk selalu konsisten, konsekuen untuk tinggal di dalam Yesus, supaya diri kita, hidup kita sungguh berarti bagi orang lain. Hidup dan diri kita berbuat demi kebahagiaan sesama. Semoga demikian. Amin.